yang mau ganggu tong dua, karena kau dengsa sama-sama bahagia. Ludah dong yang tersuka. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya suspek dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kau drama. Sio tapi sayang kau tak buang. Jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Tak usah kau mau datang cari-cari tahu. Abedi, tak usah main ganas. Masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang goals, adik terobos pol. Maaf tepu hati saya duluan kasih gol. Tuannya saja yang coba datang par mau ganggu. Nyongku my lover nanti tak geser jauh. Ini sapu lady, cinta buat crazy. Dengko saja baby, jujur bukan parlente. Jangan takut seng ada yang lain. Nyongku cinta utuh, ini seng bermain. Nona pu manja-manja, nona sifat berjaga. Nyong jaga hati, jangan mau tester nanti lain. Aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya suspek dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kau drama. Sio tapi sayang kau tak buang. Boleh kan jangan ganggu dia, dia itu sapu main tua, dia itu bahagia. Akan selalu setia sampai di hari tua. Kita akan bersatu, jadi kami jauh-jauh ya. Sama ini jangan begitu. Harus macam termampu. Tepu mama setuju, saya jadi anak mantu. Mas kawin tong su atur langsung tong menuju. Kau say isu daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu sayang punya. Yang jadi pengganggu kau tuh cuma benalu yang di saat di buku kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau putar kalikan, karena tong dua bangun cinta tara gampang. Kau kasih pisah tong dua, otra bisa. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya suspek dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kau drama. Sio tapi sayang kau tak buang. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tarian Hedung merupakan tarian tradisional dalam budaya masyarakat Adonara Flores Timur NTT. Tarian ini merupakan tarian perang yang dulunya dibawakan untuk menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini melambangkan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat berjuang yang tak kenal menyerah. Dewasa ini, tarian Hedung dibawakan dalam berbagai acara dan momen-momen tertentu masyarakat Adonara. Demikian kabar Ratna Pro 4.
pelita membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Singai masarosi katutu menelaritin roku tulija kita boyong pikirnya mo sabana natapu pasingai ta landiari jojona anong tumala birinu landiari jojona andong tumala birimu.
pasinga inta landiri ari jojona andang tu mala birinu landiri ari jojona andang tu mala birinu. Surakan alini rapan bintoen sikan aku kina bulan kamatemin jorapana bangai kurikalemu iklimnya mo sabana tatapu pasinga inta landiri ari jojona andang tu mala birinu landiri ari jojona andang tu mala birinu. Rusak batangmu pisang rasuma tori napi sami bonge na tori nyawa me pulu inama kindo kama masai toma na pelei mangga inama i ori tori nari harap mi palangato rusak batangmu pisang rasuma tori napi sami bonge na
huri nyawa. Merak me pulu na me pulu inama kindo kama masai toma na pelei. Merak me mangga na me mangga inama I ori tori nari hara mi palangato mi palangato mi palangato. FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ki, sahabat budaya, apa kabar tak? Baju-baju Ki. Mudah-mudahan baju-baju ngasih kita wah sahabat budaya di amin. Pagi hari ini pagi yang begitu indah. Kenapa aku bilang indah? Karena kalau biasanya itu sahabat budaya kalau pagi-pagi itu tadi memang tiap hari deh saya rasakan yang namanya keindahan itu sahabat budaya.
Nah, pagi-pagi begitu indah karena subuh-subuh itu sudah menjalankan aktivitas. Karena biasanya itu kalau dalam sehari itu menjalankan ke aktivitas itu bukan dari jam 3, tapi biasanya dari jam 4:30. Nah, tadi dari jam 3 bangun Mak, menjalankan ke aktivitas. Mandi Kak? Sudah mandi, siap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas di RRI. Bagaimana kabar tak sahabat budaya, mudah-mudahan sehat walafiat ngasing jiki dalam menjalankan aktivitas tak apapun yang kita kerjakan, insya Allah membawakan hasil yang lebih baik ya, amin. Iya sahabat budaya, kali ini senang sekali masih menemani sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Perompak RRI Makassar dalam program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Iya, pagi-pagi saya mau menyapa untuk sahabat budaya, tetapi topik kita di acara Bari Basa Ukastok memang Miki ini topiknya sahabat budaya. Siapa tahu kita bertanya-tanya apa ini topiknya ini, Inces? Nah, topiknya kita adalah mata pencarian orang Bugis. Pasti kita tahu ini mata pencariannya orang Bugis seperti apa. Ada yang bilang petani. Betulkah itu? Kalau gitu ku kasih tahu dulu informasinya seperti apa ini terkait topik yang kita bahas sahabat budaya, yaitu jadi sistem mata pencarian masyarakat suku Bugis karena letaknya yang berada di daerah dataran yang subur, kebanyakan masyarakat Bugis bermata pencarian sebagai petani. Seperti itu sahabat budaya. Faktor ini juga sangat didukung oleh kesuburan tanah yang sangat-sangat sehingga menjadikan wilayah suku Bugis menjadi wilayah pertanian. Mata pencarian lainnya di suku Bugis lain adalah nelayan. Nah, jadi selain petani itu nelayan ya. Selain terletak di dataran yang subur, suku Bugis juga mempunyai wilayah di pesisir yang dianugerahi banyak sumber daya yang melimpah di lautan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari mencari penghasilan di lautan. Oke. Mata pencarian terakhir yang banyak digeluti oleh masyarakat Bugis adalah pedagang. Jadi selain petani, nelayan, ada tong pedagang. Iya memang sahabat budaya. Karena hasil dari para petani dan nelayan akan didistribusikan ke pedagang-pedagang. Lalu pedagang mengumpulkan jumlah yang lebih besar dan didistribusikan kembali ke masyarakat umum suku Bugis. Dari semua mata pencarian, semua inilah masyarakat suku Bugis mendapatkan perekonomian untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Nah, selain itu pada masa sekarang masyarakat suku Bugis juga ini sudah banyak yang mengenyam dunia pendidikan dan masuk ke dunia birokrasi pemerintahan. Jadi dari birokrasi yang telah dijalankan, sebagian kecil masyarakat Bugis ini mampu mendapatkan perekonomian yang baik. Tapi mata pencarian yang sangat umum adalah petani. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan masyarakat suku Bugis sehari-harinya dihasilkan oleh lading pertanian, misalnya seperti beras, jagung, tembakau. Demikian juga halnya dalam budaya masyarakat tani Bugis. Sebelum mengenal agama Islam, mereka telah memiliki kepercayaan asli dan menyebut Tuhan dengan nama Dewata Sewai, yang berarti Tuhan kita yang satu. Bahasa yang digunakan untuk menyebut nama Tuhan itu menunjukkan orang Bugis memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa secara monoteistis ya. Jadi istilah Dewata Sewai ini dalam aksara Lontara dibaca dengan bermacam ungkapan. Misalnya nih,
Dewata, Dewangta, dan Dewatangna yang merupakan cerminan dari sifat dan esensi Tuhan dalam pandangan teologi orang Bugis. Dewatangna berarti tidak berwujud, sedangkan Debatang berarti yang tidak bertubuh. Jadi kepercayaan orang Bugis kepada Dewata Sawe hingga kini masih berbekas dalam bentuk tradisi dan upacara adat. Kedua kepercayaan asli tersebut mempunyai konsep tentang alam semesta yang diyakini masyarakat mendukungnya, terdiri atas 3 dunia, yaitu dunia atas, Boting Langi, dunia tengah, Dino atau Alekawa, yang dihuni manusia, tanaman dan ternak, serta dunia bawah Peretiwi. Oke, sahabat budaya, silakan yang ingin berpartisipasi untuk yang ingin meramaikan program acara kita, yaitu acara Bari Basa, silakan di 0811 409 250. Siaran kita juga, mohon maaf untuk Facebook, tidak dapat siaran langsung di Facebook dulu untuk sementara. Tapi jangan khawatir, karena siaran langsung toh nggak saya ini di YouTube-nya Pro 4 RRI Makassar. Jadi yang penasaran dengan siaran langsungnya kita, pokoknya buka miki di YouTube-nya Pro 4 RRI Makassar. Kita terima rong telepon. Halo Bari Basa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tumben datang tahu Pak Jono. Kenapa tumben sekali menelpon kini Pak Jon? Iya. Pak Jon sabar Miki, nanti toh Pak Jono kalau rapat ku bilangin nanti bilang bagus toh itu kalau lewat WhatsApp. Jadi semua kompak penyiar harus lewat WhatsApp. Jangan ada yang lewat WhatsApp, jangan ada yang tidak. Asna bilang itu pimpinan, tapi sudah lama nih. Coba Miki. Nah, waktu itu hari belum. Sudah. Belum Sudah begitu. Belum. Kamu kayak orang Pro 4 kan. Begini Pak Dek, kalau supaya tidak banyak ini biayanya tuh jangan kita terlalu lama menelpon. Tidak enak tuh kalau sebentar apa aja. Tidak ada rasanya di. Tidak ada rasanya. Rasa strawberry kan, ada rasa coklat, rasa keju. Itulah. Allah ilaha illallah. Makanya saya tidak terlalu bergaya tuh, jadi bergaya apa sih? Saya pakai skincare kata apa? Yang kita bahas skincare karena ini skincare tidak apa skincare sekarang itu harus pilih-pilih. Takutnya nanti skincare ini ada yang mengandung mercury. Gara-gara skincare itu gara-gara gaya itu. Bagian juga ngutang kemana-mana. Lihat dong Inces, nggak perlu pakai skincarean. Iya. Yang lain lagi sekarang itu orang Bugis. Apa itu? Orang Bugis. Tapi orang Bugis itu apa? Mak gaya tembang ini. Malu mana letei, ini tentu aja. Apa artinya itu Pak John? Maka lagi. Serius kan? Nggak mengerti apa artinya itu? Gaya aja juga. Oh, gaya aja. Bergaya tanpa akhirnya banyak utangnya yang tidak dibayar. Oh iya. Ada juga biasa itu dia nih di media sosial itu Pak Juno. Tuh apa orang bikin lucu-lucu je lelucon. Tahu dia lihat ke penampilannya, kayak artis. Pas ternyata di rumahnya kodong dende. Itulah. Jadi jangan dipaksakan di. Lebih baik hitam tapi manis. Ya. Daripada pun tapi racikan. Oh kalau Inces sedang-sedang tapi bukan racikan. Apa aja? Tangkis Miki itu. Ada lagunya itu. Apa itu? Mafu tetap panah. Putih mukanya. Hitam tangannya. Bagaimana itu lagunya? Nyanyi ke bede. Mana? Makan Ray zaman now. Oh iya. Niga tawe na niga na. Macam lapapito naman.
Racikan tawe, racikan na 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 na. Apa dibahas ini? Kenapa lari keracikan ini? Kan kita singgung tadi orang Bugis. Tapi orang Bugis memang tahu rata-rata memang putih-putih, cantik-cantik. Orang Bugis Makassar. Kalau Bugis Mandar dulu Toraja itu, pun semua. zamannya nenek saya, Ya, tidak perlu pakai racikan. nggak perlu pakai Tidak racikan. perlu pakai Pakai apa, baju yang Ji? dibuat dari pabrik. Jadi pakai apa, Ji? Cukup itu beras direndam satu malam, baru ketika dia mau tidur dia tumbuk, kasih kunyit, dioleskan ke badannya itu. Itu yang bikin mereka putih apa? Sebenarnya ini kita angkat ini tentang tentang apa sih ini pakai bedak zaman dulu di perawatan zaman Dulu tidak perlu dulu. dipakai bedak lotong. Bedak hitam tuh. Iya, Ini yang pakai lurus sebenarnya itu harusnya kita bahas itu. Kenapa ini mata pencarian orang Bugis yang dibahas? Nah, tidak apa-apa. karena kan sekarang lagi viral kayak gitu, skincarean Dengan skincare yang tidak baik-baik saja. ya ada mengandung ini, mengandung itu. Ya, mengandung merkutrit, ada mengandung hidroquin. Dia tersangka atau sebagainya, ya itulah. Tapi sebenarnya Hati-hati hidroquin bagus di sebenarnya mengandung hidroquin, tapi harus sesuai dengan resep dokter. Iya. Begitu. Karena itu maka masyarakat sekarang kan tidak tahu ini mengandung apa. Yang penting dia beli. Yang penting dia beli putih efeknya bagus sesaat. di dia. Ya. Apapun nanti yang terjadi dia tidak peduli. Akhirnya nanti menyesal. Ah. Karena akibat itu kan tidak muncul seketika, muncul itu jerawat-jerawat ganas kah? Akhirnya terus menjadi kusam, hitam. Iya, itulah. Jangan Ki, pokoknya Ya, itu. lebih kita pakai resep nenek moyang saya lah. Kalau saya tidak pakai apa-apa, Om John. Ya. Iya, perlu diperiksa. Saya pakai badar saja itu yang Apa itu? resep nenek saya itu. Dede, rempongi. Memang rempong murah meriah lagi. Dede. Tapi Iya. siapa mau kerjakan Ki? Aduh, itu susahnya datang ke rumah, nanti saya bikinkan. Yang penting. Kalau Incis itu cukup cuci muka. Terus apalagi nih ada dari dokter. Tapi jangan pakai terus-terus, sekali-sekali aja. Nggak boleh terlalu rutin katanya. Begitu. Karena masalah ini yang dibahas tentang mata pencarian orang Bugis, Om John. Karena ini kan yang dapatkan informasi bahwa mata pencarian orang Bugis itu ada pedagang, nelayan, ada petani. Tapi butuh kayak ini penjelasan sebenarnya. Kalau dari kita, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa petani? Kenapa bisa nelayan? Tidak ada mata pencarian apakah gitu? Iya, kalau dulu kan memang. Ya, tergantung dari di mana ditinggal. Kalau nelayan kan pasti tinggalnya di pesisir pantai. Kan? Berarti dia akan nelayan di situ. Petani dia hidupnya di pedesaan dan sebagainya. Gitu. Jadi tergantung sebenarnya. Ada orang yang mau bertani ke petani ya, maka larinya ada modal, maka larinya ke berdagang. Seperti itu. Karena itu orang Bugis itu ada yang di pedagang, ada yang di petani. Yang jadi petani walaupun dia merantau sampai dulu kan kalau orang Bugis, orang Sulsel itu kalau merantau larinya ke Jambi. Kenapa bisa lari ke Jambi? Iya, kan di situ kan ada artinya ada dulu orang Bugis di sana yang kehidupannya bagus. Hanya orang dari mulut ke mulut dari dia. Yang saya tahu ke Kalimantan. Itu Kalimantan, iya memang Kalimantan. Tapi kalau di Bugis dulu itu terkenal dulu itu ke Jambi itu di sana dia bertani juga. Oh, bertani juga di sana. Iya. Dari kelapa. Itu di sawah. Gitu. Jadi kalau saya juga ada baca di sana dulu itu dari ke sana. Iya. Di Sumatera itu.
Jadi kalau dulu Tanah Baru, kalau ada istilah kelurahan Tanah Baru, waktu itu kesana itu Sumatera. Iya. Gandhi. Tanah Baru itu. Tanah Baru di. Iya. Apa? Istilahnya itu. Di Gandhi. Tinggi itu ketika dia sukses di sana, dia kembali di sini. Ada jadi pedagang. Iya. Misalnya di Sentul dulu banyak. Ada bahkan mana-mana namanya itu. Nama tokonya itu nama Jambi Jaya. Itu banyak itu. Dia sukses di sana, dia kembali ke sini di pedagang. Seperti itu. Jadi memang artinya tergantung di mana itu orang berada. Iya. Gitu. Dan memang dia mau jadi apa, tidak ada modal, jadi petani, ada tanah, mau bisa digarap ya jadi petani lah. Karena tidak ada uang. Iya. Mau jadi pengusaha tidak ada uang. Iya. Dan jadi pengusaha itu ya memang karena punya modal. Punya modal lah. Iya, punya modal, begitulah. Yang terjadi di kampung-kampung dulu. Seperti itu. Jadi petani juga dipandangnya itu banyak yang susah gara-gara petani. Iya, karena lihat tuh yang udah tahu petani apa panas apa petani coklat deh. Iya, dulu kan kalau di kampung coklat belum ada. Oh, betul. Iya. Belum. Kenapa bisa belum ada? Iya, belum kan coklat itu baru muncul tahun 80-an ke atas itu. Baru dikatakan oleh pemerintah untuk tanam coklat itu. Sama gitu tahun dulu. Iya. Jadi dulu kan padi, jagung, itu pun jagung bukan jagung merah seperti sekarang ya. Jagung apa, Ji? Itu jagung putih. Kan ada dua macam jagung putih itu, ada yang pulutnya, ada yang tidak. Iya. Ini yang pulutnya. Kalau yang putih biasa itu dicampur, bisa dimasak dicampur dengan beras itu. Iya. Jadi kebanyakan itu dulu orang yang kena penyakit gula. Iya, itu makan beras jagung putih itu. Tapi sekarang mungkin tidak ada nih yang jagung putih biasa itu karena tergeser oleh jagung merah. Tapi sekarang tuh aku cari-cari tuh itu jagung pulut. Pak Jono tidak pernah piku temukan akhir-akhir ini. Kalau itu banyak di Panampu. Di Panampu. Panampu banyak. Tiap hari ada. Tiap hari di. Oh. Ya tiap hari ada. Yang penting mau beli ada. Yang penting mau cari di sana ya ditemukan. Iya. Dulu. Siapa tahu kutuk selain mencari. Dulu di kampung itu punya keluarga itu kebanyakan petani padi, jagung, kacang tanah, bawang. Iya. Ini yang dulu yang anjok itu kacang hijau juga. Iya. Kalau kacang hijau itu dia tanam di sela-sela itu antara musim hujan dengan kemarau. Iya. Itu habis panen. Iya. Biasanya itu petani itu dia tanami itu sawahnya itu. Itu kacang hijau itu. Iya. Sama dengan jagung juga. Kalau jagung kan bukan di sawah, di kebun. Iya, betul. Kacang juga. Kacang tanah, bawang juga. Kalau di kampung saya itu bawang merah, jagung merah dengan padi. Iya. Walaupun di sana tidak ada irigasi ya. Iya, betul. Tapi dia di sana petani sekarang sudah karena dia pakai pompa, karena bor. Itu. Jadi ketika kemarau panjang ya dia pakai bor itu atau dia pompa dari sungai. Gitu. Jadi banyak kok yang gara-gara naik ke tanah suci itu gara-gara bertani. Iya betul, gara-gara mereka bertani naik tanah suci tahu memang. Iya, saya ingat waktu. Jadi jangan anggap enteng yang namanya apa sih? Ya saya ingat waktu krisis 87 ya. Itu petani bawang itu dia tanam cuma 0,5 hektar. Ketika terjadi krisis itu harga naik 10 kali lipat. Akhirnya dia bisa mendaftar ke tanah suci. Tiba-tiba mendaftar. Masya Allah ya. Iya, kan waktu itu kan ke tanah suci kan belum susah. Iya. Mendaftar itu langsung berangkat. Gitu. Itu tiba-tiba itu karena harga naik. Tiba-tiba ya karena nanti langsung.
Iya. Dia daftar juga itu. Keren. Jadi itu di kampus saja sebenarnya Haji Bawang. Haji Bawang. Haji Lasuna. Iya, kadang-kadang naik gara-gara itu. Gara-gara Lasuna di. Gara-gara Bawang, iya. Tapi Bawang itu banyak risikonya. Kenapa? Itu banyak risikonya, iya. Kenapa bisa banyak risikonya? Iya, ketika dia datang penyakitnya itu 1 malam saja itu habis. Oh, iya bagus sih itu. Baru modalnya itu tinggi. Sekarang itu mungkin sekitar 100.000 per kilo ya. Bibitnya itu. Iya. Jadi orang sekarang yang tanam bawang itu memang betul orang yang punya modal, kan harus dimodali itu. Harus memang. Iya. Dan harus kan memang itu. ada bawangnya. Kalau tidak bawangnya apa aja. Biar ada modal, kalau tidak ada bawangnya. Iya. Tidak, karena banyak memang risikonya tinggi. Tinggi. Tapi bukan risiko kapang itu yang namanya gitu. Kalau pamannya ada risikonya langsung habis. Kan? Itu hama ulat itu. Oh. Itu kalau mau menyerang itu 1 malam, 1 hektar cuma 1 malam habis. Beh. Iya. Bahaya pale. Begitu bawang itu. Jadi sekarang di kampung jarang ini Kenapa itu memang orang yang betul-betul punya modal. Iya. Dan memang yang berani lah. Iya. Karena yang aneh tidak ada gitu. Karena kalau yang modal kurang tidak ada nih. Tapi mentung tahu dia berarti ini orang yang petani bawang ini harus memang siap-siap jual merugi. Jangan kira. Iya. Ya, kalau mau rugi 1 malam itu rugi. Iya, kasihan juga deh. Itu memang artinya resikonya deh. Tanaman-tanaman lain. Iya. Baru apalagi kalau bawang itu tidak suka kalau hujan dengan sinar matahari. Ketika hujan terjadi sinar matahari dia tidak suka itu. Karena langsung itu keriting. Langsung keriting. Iya, habis dari salon. Samaran. Iya, hujan kita kan dulu di kampung tidak begitu. Dulu. Kenapa bisa bawang jadi keriting? Kematang dari salon tongi. Itulah penyakitnya. Itulah. Jadi itu bawang tanaman yang paling manja sebenarnya itu. Iya. Beda dengan yang lainnya itu. Yang lainnya itu tidak seperti jagung merah itu. Kenapa sekarang banyak orang tanam jagung merah karena itu artinya tidak gampang kena penyakit dan tahan akan kemarau. Kalau sudah dipupuk sudah tidak merugi itu kalau jagung merah ya. Iya. Beda dengan tanaman lain. Beda tanaman lain di. Iya. Ini kan saya mantan petani. Iya. Jadi saya tahu. Jadi, petani di mana Ki dulu Pak Jono? Oh saya di Bone. Oh, petani apa Ki? Semua jagung, padi. Masya Allah. Itu di kampus saya itu penghasil bawang itu di Sulawesi Selatan itu. Endrekang. Iya. Tete itu. Jende Ponso. Bone khususnya di kecamatan di mana saya tempati. Kecamatan Lanjangan. Jadi kalau ke Bone mau cari bawang merah itu ya ke situ kecamatan Lanjangan. Iya. Kalau penghasil khusus untuk tembakau itu di kecamatan Dua Bocoy, namanya daerah Pongka. Gitu. Di situ tembakau di situ. Iya, tembakau dulu juga bagus juga harganya. Lumayan nih tuh kalau tembakau. Tembakau itu makin disimpan lama itu makin bagus. Makin bagus harganya. Masya Allah. Makin harganya. Iya. Ya itu juga bagus sebenarnya tembakau kan dia tahan makin kemarau dia makin suka. Iya tahu Adi. Itu ya kalau tanaman tembakau ya. Karena saya pernah juga tanam itu tembakau. Oh begitu. Iya. Berarti semua banyak pale. Kita tanam dulu di. Iya, banyak tanam tapi. Berarti banyak pengalamannya tau. Iya, banyak pengalamannya. Mau tanam apa, tanam pisang ada juga. Juga. Seperti itu. Iya. Jadi itu artinya kita memanfaatkan yang ada. Iya. Jadi kenapa ada jadi petani, kenapa ada jadi nelayan, kenapa ada jadi
pedagang ya. Bisa kan dengan kalau menanya pasti di pesisir pantai kan. Iya. Jadi ya ada situ. Sama dengan di kita di daerah pedalaman itu ya pasti bertani lah seperti itu. Iya. Jadi kalau disinggung tadi banyak dewata, iya kan? Iya. Karena sebelum Islam masuk di daerah kita itu kita banyak pengaruh agama Hindu. Iya. Kenapa tuh dikenal adanya bisu, ya kan? Iya. Adanya bisu itu kan itu bisu dianggap sebagai penyambung lidah ke dewatai. Iya. Dewatai karena dianggap suci karena dia tidak, artinya dia tidak pernah haid, ya kan? Iya benar. Iya. Jadi kalau ada apakah bisu itu cuma dari itu transgender? Bukan juga. Ada juga perempuan, tapi perempuan sudah menopause itu bisa diangkat jadi bisu karena kita tidak haid. Iya. Iya toh. Jadi itulah kenapa kita ada sesajennya, ada apanya. Biasanya karena kita itu dulu dipengaruhi oleh agama Hindu sebelum Islam masuk. Di situ sebenarnya letak anunya itu. Jadi itu masih banyak sekali diwariskan dan diberikan oleh orang-orang tertentu, ya kan? Pakai songkolo merah, hitam, putih, ya kan, kuning, seperti itu. Iya. Jadi itu semua adalah warisan sebenarnya sampai sekarang banyak lestarikan. Seperti itu. Betul. Padahal mereka yang lestarikan sekarang saya tidak tahu sumbernya sebenarnya awal dari mana. Iya. Ya kan? Jadi itu sebenarnya gambarannya kenapa kita ada dewata, ada apa masa sebagainya. Itu memang kita lebih dipengaruhi dulu agama Hindu sebelum Islam masuk. Betul. Ya kan? Itu kan sama dengan kejadian yang lain dulu. Iya. Di Majapahit apa sebagainya kan kebanyakan itu agama Hindu. Itu yang pengaruhi. Hanya sampai ke kerja-kerja Makassar, ya itu tadi. Karena Islam masuk Indonesia di Sulawesi Selatan itu ya mungkin abad 17. Iya. 16-17 lah. Baru kerja-kerjaan waktu itu memeluk Islam. Banyaknya yang berbau yang tidak sesuai dengan kerjaan itu dibubarkan. Iya. Seperti itu. Jadi itulah artinya kenapa kita belum masuk dewasa karena kita belum mengenal Allah Tuhan. Iya. Karena waktu itu Islam belum masuk. Tapi kita masih itu agama lain waktu itu. Betul. Jadi banyak raja-raja dulu bukan Islam ya. Hampir semua raja di Sulawesi Selatan sebelum masuk Islam itu semua bukan Islam. Iya. Termasuk di Borneo juga. Di Goa juga begitu. Karena abad 16-17 itu baru Islam masuk di Sulawesi Selatan. Yes. Jadi itulah. Oke. Karena pesannya apapun pekerjaan kita. Syukuri saja. Tekuni. Betul. Syukuri ya kan? Saja. Iya. Resu patemangi. Naleti pemasa dewata. Iya. Kan? Oke deh. Apapun pekerjaan Anda harus tekuni. Iya. Harus konsisten. Tapi jangan lupa berdoa. Iya. Oke. Siap. Karena usaha tanpa doa sombong benar. Iya. Doa tanpa usaha juga percuma. Doa tanpa usaha sama juga bohong. Apa kena berdoa? Bagaimana mau datang kena ada usahanya? Iya betul. Jadi berusaha dan berdoa. Iya. Setelah berusaha berdoa lah. Betul. Iya. Cocok. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Betul sekali. Doa juga tanpa usaha. Nol. Tidak ada juga. Cocok ya Pak John. Oke deh. Oke lah. Oke Pak Jono, makasih. Iya. Nanti juga habis ini lagi dipakai besok. Pasti sarapannya itu dong. Ini mau Kak ini sarapan makanya aku suruh cepat-cepat. Itulah. Oke, terima kasih Pak Jono. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang sana, sudah ikut berpartisipasi juga pada pagi hari ini. Sementara sudah membawa kita juga ke menit 50 dari jam 7 waktu Indonesia Tengah. 0811 409 250. Silakan sahabat budaya yang ingin berpartisipasi. Ada yang lagi monitor tawa. Halo Ibu Nur Hudaeng. Selamat pagi Ki. Monitor Incas. Sehat selalu dalam
dalam beraktivitas. Amin. Kalau Inces ndak pakai skincare tetap cantik. Alhamdulillah, makasih Bu Nur Hudayeng. Inces itu memang ndak pernah pakai yang namanya skincare kodong. Karena jujur kalau ku pakai skincare pernah dicoba-coba, tapi kalau dipakai langsung tumbuh jerawatku. Jadi mending tidak usah. Oke, 0811 400 9250. Kenapa kita bahas skincare ya? Tapi memang ya sahabat budaya, ini biasa cocok-cocokkan orang. Kalau skincare racikan tidak cocok Inces. Pernah mencoba-cobanya, ternyata tumbuh jerawat. Jadi satu kali pakai ya sudah, nggak mau lagi pakai ya. Cukup sekali aku merasa. Halo, Bari Basa. Mari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Opu Amran. Oh iya. Oke, Opu Amran. Alhamdulillah baji Opu Amran. Baji, alhamdulillah. Opu Amran, bagaimana ini pembahasan kita terkait mata pencarian orang Bugis yang Opu Amran tahu dan bisa dijelaskan seperti apa ini? Kalau pencarian rata-rata orang Bugis itu ya artinya banyak ya, maksudnya bekerjalah sebagai petani, berkebun. Seperti saya kan sering saya alami, biasa saya kadang-kadang berkebun, kadang-kadang melaut juga. Saya artinya untuk kehidupan sehari-hari lah. Sebagai masyarakat biasa di Inces, maksudnya kan sekarang di tempat kami ini khususnya di Dusun Leworeng, Kecamatan Pitompano, Kabupaten Wajo ini, pencarian masyarakat di sini kan misalnya ada yang pergi memancing, ada yang melaut, dan ada yang bertani, tanam padi, dan khususnya saya kalau misalnya air lagi surut, kita turun ke sungai untuk mencari namanya kerang-kerang yang itu yang dimasak. Iya. Baru dijual. Tapi aduh, sekarang murah harganya ini Dencer. Cuma harganya 3.500 1 liter dengan kulitnya. Ih, murah nih. Ya murah, biasanya 5.000 baru setengah mati baru setengah mati dicari. Dicari ya, karena menyelang biasa 10 meter Dencer. Menyelang ke bawah baru antara hidup dan mati toh. Jadi kalau kita menyelam begitu, Opu, apa pakai bantuan pernapasan? Oksigen. Iya, pakai napas dari Tuhan. Tidak ada pakai. Yang sendiri ya, tidak pakai bantu toh. Misalnya kan itu orang rata-rata kalau menyerang itu pakai oksigen. Pakai kalau kita di sini tidak pakai manual saja, maksudnya kita ambil bambu, baru kita runci bambu, baru kita turun, lalu kita tancapkan, lalu kita turun untuk menyelang. Mengambil ke kerang-kerang tersebut. Iya. Kadang-kadang itu resikonya di sini kan banyak. Kadang-kadang ada buaya, biasa kelihatan. Ngerinya. Kadang-kadang, ngeri juga ya. Iya betul deh, betul. Makanya risikonya banyak, karena mau diapakan, pekerjaan kan memang sulit. Iya. Sekali pekerjaan, jadi artinya risikonya memang tinggi, tapi terpaksa kita kerjakan. Jadi menyelam ini, Opu? Iya, menyelam setiap hari deh. Misalnya kalau begini ceritanya deh kan, kalau di sini kan air pasang surut. Misalnya kalau air surut kita turun, tapi kalau air sudah naik, misalnya sudah pasang, kita sudah naik lagi. Karena tambah dalam, karena kalau surut air itu tidak terlalu dalam, dangkal airnya. Tapi itulah resiko deh, karena artinya walaupun misalnya harga 3.500, tapi kalau kita misalnya dapat 10 liter kan itu 35.000. 35.000. Kita dapat. Jadi ya begitulah penghasilan, cuma 35.000 deh misalnya. Kita dapat, tapi ya apalah boleh buat, karena memang pekerjaan sangat sulit. Iya. Dan ya jadi diharapkan tapi juga panjang nafas itu, Opu?
Ya. Panjang tung nafas itu opo? Iya betul deh, panjang nafas denca, tapi kalau nafas berhenti di bawah kalau pasti kita langsung mati, kita mengapung lama-lama. Tunggu dulu opo. Itu kalau kita menyelam begitu, kita mengambil kerang di bawah itu langsung banyak kerang di bawah itu. Iya tidak pernah kosong deh, selama artinya kan setiap hari kita ambil di sini tidak pernah kosong. Tetap kalau kita turun di sungai tetap kita ambil, ya ada. Ya banyak biasa karena kita kan cuma pakai tangan, biasa diambil 10 butir, dikasih masuk di kantong. Kan kita pakai sarung baru diikat kita punya perut toh. Iya. Kita perut baru dikasih masuk lah di situ dalam sarung. Iya di dalam sarung ya. Begitu kalau sudah besar seperti kita sudah hamil bunting itu kita langsung naik. Iya. Naik ya kasih naik itu kerang itu baru kita ada pedagang itu ambil 1 liter 3.500 begitu. Oh begitu di. Kalau pedagang itu kasihan dia jualkan di pasar Siwa itu dia jualkan misalnya 6.000 begitu. 6.000 atau 5.000 tidak seberapa sih untungnya, baru berat seperti batu beratnya. Iya. Tapi ya yang banyak pekerjaan deh ya itulah resikonya. Oke deh, semoga selalu. Iya opo, semoga banyak rezekinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opo Amran Tawa, semoga banyak rezekinya. Di semangat untuk mencari rezeki, walaupun memang itu sudah apa ya? Yang sudah resiko ya, harus mencari uang seperti apa ya, tapi jangan kendor jangan patah semangat untuk mencari nafkah ya. Oke. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, sebelum kita terima telepon, gimana kita dengarkan dulu kabar anak perempat di karena jam 8 mitawai ini. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, manggulu merupakan makanan khas Sumba yang sekilas tampak seperti dodol. Makanan ini terbuat dari campuran pisang dan kacang tanah, lalu dibungkus daun pisang kering agar tahan lama. Pisang yang digunakan umumnya kepok kuning, kepok putih, tanduk, dan nangka. Kabarnya manggulu termasuk makanan favorit prajurit Belanda di masa penjajahan dulu. Selain karena rasanya manis alami dan bisa menjadi penunda lapar, manggulu juga mudah dibawa kemana-mana. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
paku gaukan riola allo apa kulasu angapa nania kamayang takat derekku mapadrisi kamang anjo baju merah jambunu salingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bineanta nu lampah nu lari siaga burane marai bosi saring naloloran tenet alasaku tenaku asingi salangku tenaku saling beseretang nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpaling ukom lupa kasiri-siri kama lupa parekan pasuana jarita oh palana nyawanu anjo baju merah jambunu pas salingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bineanta nu lampah nu lari siagang burane marai leleng tena gunturu mamereng na bosi saring na loloran tenet alasaku tenaku asingi salangku tenaku saling beseretang nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpaling
Alo apa kulasu angapa nania kamaya taka derekku mapa berisik kamar anjo baju merah jamunu pas salingan terakhir nu beri capak tapuna pakala bine antang nu lampah nu lari siagang burane marai cantik memang rupana makesing ampe kedona cawa-cawa cap biruna mapasau inina cawa-cawa cap biruna mapasau inina malebi ada Raja pada rupa tahu Ia narori aseng anak darah lebih darah ogi Ia narori aseng anak darah lebih darah ogi Suku ni gaya-gaya Jelima tanah Reko engkau mak deperi Cukup nama siri-siri Taruh ada, taruh gau Papa setau penderitaan Sipaka tahu sipaka lebih Nato pada sipaka ingat Sipaka tahu sipaka lebih Nato pada sipaka ingat When the bass drum hits your face, when the bass drum, when the bass drum, bass drum, bass drum. When the bass drum, bass drum. Reko bisa kena darah ogi masa nak punya watak malah bi ada nama tan resiri. Yo, macam tine merupa nama kesing ampe kedona cawa-cawa caberu nama pasal ini nama. Cantik memang rupana makesing ampe kedona cawa-cawa cak biruna mapasau ini nawa cawa-cawa cak biruna mapasau ini nawa malebi ada Raja pada rupa tahu Ia narori asa
anak darah lebih darah Odi. Dia naroria seng anak darah lebih darah Odi. Suku ni gaya-gaya na mata renceli matana reko engkama deperi cukup nama siri-siri taro ada taro jauh papa sentau panditae si paka tahu si paka lebih nato pada si pakai si paka tahu si paka lebih nato pada si pakai. When the bass drum hits your face, you. When the bass drum, when the bass drum, bass drum, bass drum. When the bass drum, bass drum. Rekombi sakit nadal ogi masana punya wata malam di ada nama tan resiri nah. Cantik memang rupa nama kesin ampe kedona cawa-cawa cak beru nama basau ini nawa. Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sindrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri. Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan, adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya El Dengkena, sekarang El Dengkena yang sebagai setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya, sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar. Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Kareng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu diantaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng, tepatnya di sekitar Jalan Maipa. Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja, artinya masih siklus lama ya.
Sekarang kan sudah dipugar pakai keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat bahwa ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu, karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup, karena tahun-tahun berapa itu, waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan kuburan seperti ini pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang. Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datu Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datu Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datu Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadap-hadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong, "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka menganut domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas." Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri. Nah, tentu kan sebagai seorang yang kan dia tidak mau ditangkap begitu saja, dan tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu, ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol apa itu dulu kan masih pun apa itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa Deapati ini juga tidak mau. Dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang, cerita yang ada bahwa lebih baik kakanda atau daengku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya lebih baik Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si, ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Itulah, jadi kuburan yang di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya kalau ada dua lagi, itulah yang disebut dengan Maipa Deapati. Nah, itu legenda yang ada. Nah, legenda yang lain adalah bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan. Yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong.
yang Gunung Datu Musing Karanggalesong. Tadinya dia kebal kan Datu itu dikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karanggalesong yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Nah, terakhir Datu Musing dibilang silakan Karanggalesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya tembus mati. Karanggalesong yang bunuh itu. Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi. Terus tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang. Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat budaya masih dalam program acara kita Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Kita masih membahas terkait dengan mata pencarian orang Bugis seperti apa, sahabat budaya. Oke, 0811 400 9250. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa. Iya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Iya, dengan petani Hamzah. Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah, kabarnya gimana Pak Hamzah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Hamzah, jadi topiknya ini Pak Hamzah pasti kita sudah tahu ini mata pencarian orang Bugis. Kalau menurut ini Pak Hamzah, apa yang kita tahu mata pencarian orang Bugis? Bisa cerita sedikit ini, soal ada pengalaman tak atau kayak gimana? Oke, terima kasih banyak Mbak Ices. Kebetulan saya mantan petani. Masya Allah, petani apa dulu? Petani, jadi petani itu kalau di kampung Bugis itu petani itu bermacam-macam tanam padi, tanam kopi, tanam cengkeh, tanam pokoknya semua deh. Iya. Iya, seperti pala, merica, coklat. Iya. Seperti saya waktu masih aktif dulu dan membaca, kalau saya berlibur saya lihat ada beberapa tanah kosong milik orang tua saya. Saya pulang itu menggali lubang dulu pertama, kemudian cari bibit cengkeh.
Sudah itu, karena saya itu ya dalam 1 tahun 3 kali, 4 kali pulang kampung untuk menengok saya punya tanaman. Iya, itu waktunya masih aktif Ki ini? Ya, masih aktif. Jadi itu cengkeh harus kayak tongnya anak bayi itu dipelihara baik-baik, dijaga baik-baik. Dan harus rawat. Begitu juga kopi, saya punya kopi. Punya padi, punya pesawat, karena saya berterima kasih kepada petani karena dapat menghidupi orang kota semua. Betul petani petani itu di kampung saya di Bulukumba, Sinjai, Bone, itu kasih sekolah anak-anaknya itu petani, itu bukan saja karena kalau padi dia tidak jual. Iya. Apa ya? Jadi dia jual itu hanya cengkeh dengan kopi. Itulah hasilnya luar biasa. Oh, cengkeh sama kopi kalau di Bulukumba. Tapi kalau padi dikonsumsi sendiri. Ya dikonsumsi kalau kecuali kalau ada ya bisa mungkin ya pembeli ikan dia jual-jual. Tapi kalau cengkeh dengan kopi, beli mobil ke Tanah Suci, apa jalan-jalan. Iya. Ternyata lebih banyak. Iya. Jadi saya itu cengkeh. Tapi saat ini sudah saya coba-coba juga kembali 1 tahun setelah pensiun, saya pulang, pelihara itu cengkeh, itu capek. Tiap pagi pergi di kebun, lihat padi, lihat kopi, lihat cengkeh. Jadi hasilnya lumayan, alhamdulillah bisa kasih kawin anak-anak. Pasti itu karena bisa tanah suci, Masya Allah. Jadi memang itu petani luar biasa itu. Kita berterima kasih kepada petani yang hidup di kota. Makanya saya bilang jangan anggap enteng namanya petani itu. Dia kira kapal pertanian. Jenderal Pak Jenderal itu, Panglima Angkatan Darat itu ke petani dulu. Iya. Jadi dari petani disalurkan ke pedagang-pedagang, orang Bugis juga. Oh iya, jadi begitu, itulah pengalaman saya. Jadi saya itu bertetangga itu petani dulu, tapi sekarang sudah berubah. Hasilnya pertanian gitu dia. Masuk polisi, masuk tentara, masuk apa semua. Itu masuk PNS. Jadi itu seperti saya dan Mbak Jesto. Jadi saya itu sisa hasil yang saya tunggu kalau ada. Ya, tinggal menunggu hasil, tinggal memetik gitu. Saya suruh garap, dia tidak mampu tinggal di kota kasih orang pelihara. Orang yang harus dipercayakan untuk pelihara, karena kalau di kota kan kita biasanya kita beraktivitas gitu loh. Saya pulang biasa pergi petik-petik kalau ada waktunya kapan? Iya, ada waktunya bawa cucu. Jadi itu kalau saya kalau pulang dulu Mbak Inces. Kumpul semuanya anak-anak kalau libur. Pokoknya kamu panen semua hasil yang kau petik, ambil semua. Kau jual. Iya, tahu. Itulah waktu saya dulu masih aktif. Jadi setelah pensiun saya coba-coba anak-anak bawa pulang, ya begitulah. Jadi sampai sekarang gimana keadaannya kebun tak? Iya, karena sekarang hasilnya mami tapi sudah dibagi, semua sudah terbagi-bagi. Oh, begitu Jadi saya sudah tidak ada, saya punya sudah dibagi-bagi sama saudara-saudara, cucu. Oh, kaman jadi. Kamanjo, Jadi kalau itu dia diharapkan petani, sanggup menghidupi, tapi dulu memang wajah pantas dipuji sekali, tapi sekarang mulai juga menurun karena tanah lokasi sudah berkurang, sudah banyak nih. Jadi makin hari itu makin alokasinya makin berkurang gitu ya Pak ya? Bukan berkurang tapi sudah dibagi-bagi. Oh, udah dibagi-bagi. Iya, ada juga kalau di kota masuk kota-kota Bulukumba itu sudah jadi perumahan semua. Kalau itu sekarang ini kita tanam itu ya alhamdulillah lumayan lah hasilnya. Tetangga saya itu punya mobil, punya rumah mewah, itu cengkeh saja. Banyak kasih begitu Mbak Cek. Iya Pak, terima kasih. Semoga saja para petani yang ada di Sulawesi Selatan makin jaya selalu.
Oke. Amin. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja? Kalau paham saya itu dari petani gitu ya. Jadi selain aktif di tempat aktivitasnya, paham saya itu menekuni yang namanya petani. Jangan salah, kalau namanya petani itu luar biasa, itu penghasilannya bisa bikin orang naik haji, bisa membeli rumah, beli kendaraan, beli tanah, luar biasa ya sahabat budaya. Oke, kita terima telepon lagi 0811 409 250. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat keluarga. Salam Maki dengan Pak Deng Mile. Tahu. Sehat Jiki Deng Mile? Gimana Mas? Sehat Jiki. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita bilang nyeri sarangku seperti ini berarti sehat. Betul. Semangat. Semangat. Katanya nih kutanya kabar Rata karena ku sudah bisa ditahu. Kakulang nyeri kini saran tak kita kayak kurang semangat, makanya gue tanya sehat ya Ki. Ini lagi panas matahari nih. Panas matahari. Sudah 72. Banyak bonus. Banyak bonus ya. Disyukuri ini dikasih umur panjang sama Allah ya Pak Deng Mile. Kalau saya ini Mbak Ince, keluarga dari petani. Keluarga dari petani di Makassar ya. Itu ada Bugis ada Makassar. Iya. Ini siapa yang petani di sini Pak Deng Mile? Di keluarga. Keluarga. Orang tua tak atau kita atau apa tak? Ya. Orang tua atau kita atau apa tak? Kalau orang tua yang mantan ABRI, dengan Purnawan ABRI. Oh, Purnawirawan ABRI. Kalau kita kebanyakan dari petani. Zaman dulu itu ABRI ya. Iya, ABRI. Zaman dulu polisi sama tentara itu masih gabung. Masih gabung ya. Sekarang sudah pisah. Antara Polri dan TNI. Jadi bagaimana ini ceritanya ini tentang itu kalau kita bicara masalah petani itu, petani tidak anggap kecil karena kita ini tidak bisa makan kalau tidak ada petani. Iya benar cocok. Iya, cocok banget. Mulai dari buah-buah, sayuran sampai padi. Iya. Nah, jadi kita harus bersyukur. Iya. Karena ada petani. Kalau tidak ada petani, bagaimana bisa berusaha? Mau makan apa? Mau makan apa ya? Betul. Cuma itu saya sampai yang penyampaian saya. Iya. Oke, Pale. Makasih Deng Mile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Mile sehat selalu ya. Kalau pagi-pagi tetap semangat Deng Mile. Oke, untuk yang lainnya kita tunggu juga. Silakan yang ingin berpartisipasi 0811 409 250 untuk menanggapi topik kita. Kalau menurut Anda nih sahabat budaya, kira-kira mata pencarian orang Bugis itu seperti apa? Ya, mungkin Anda lebih mengetahui dari pengalaman tak? Kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih? Wahyu di Goa. Pak Wahyu, kenapa penasaran tak lain-lain nih? Lagi warkop. Warkop. Aduh Pak Wahyu deh. Pak Wahyu, baru mau kutanya kayak gimana kabar tak? Ternyata gara-gara di warkop. Pak Wahyu. Jadi mungkin Pak Wahyu bisa sedikit bercerita tentang mata pencarian orang Bugis. Siapa tahu ada pengalaman tak dari keluarga atau kayak gimana nih Pak Wahyu? Silakan Pak Wahyu. Kalau saya kan juga ada punya keluarga orang Bugis. Saya punya nenek dulu kami dengan orang Bugis. Iya. Dan sepupu saya kan kebanyakan di Bugis kayak di Pintar kan. Dulunya si petani, artinya kebun ada kebunnya. Tapi sekarang sering berjalannya waktu, alhamdulillah saya punya sepupu itu saya jadi kepala sekolah nih, jadi guru. Masya Allah. Bahkan ada juga yang di aparat pemerintahan. Iya. Jadi sekarang ini bukan hanya pada satu suku, semua suku nih dengan berbagai macam aktivitas.
Yang penting kan bagaimana caranya bisa hidup. Iya. Dan tidak nyusahin orang. Iya, betul. Ya, orang yang bahagia itu, orang yang kaya sebetulnya itu adalah mandiri dan tidak nyusahin. Cocok banget. Itu namanya orang kaya. Tapi yang sering kelihatan yang cuma berlagak kaya. Ya. Bahkan itu kan mamanya dengan anak-anak pernah biasanya kalau ke warkop atau kemana saja kan, bahkan biasa ke studio, dia cuma pakai dasteran saja. Sampai ada yang bilang dia ada gayanya. Jangan mendengar seperti itu, Pak Wahyu. Ya, saya bilang biar tidak ada gaya. Perasaan tidak ada juga dengar yang seperti itu, Pak Wahyu. Bukan di teman-teman saya, tapi ada yang kan saya kan meluas. Artinya ini oknum lah istilahnya toh. Masa cuek aja. Ya, cuekin aja. Cuek aja. Saya bilang biar Tom nih kata, bukan Tom jadi nanti. Iya. Bukan Tom bergaya untuk kita gitu loh. Lebih bagus bergaya untuk suami kan, Pak Wahyu. Benar. Yang penting nyusahin. Iya, cocok banget. Jadi bagaimana ini? Mata pencariannya orang Bugis seperti apa kalau menurutnya Pak Wahyu? Kalau sih boleh dikatakan sama semua nih. Kalau berbicara masalah dulu, baik di Makassar atau suku-suku lain, kan kebanyakan berkebun, kebanyakan petani, nelayan, ya kan? Pedagang. Ya kalau pedagang sih paling banyak di Bugis memang. Bugis, iya benar. Lihat Miki gara-gara berdagang tawan di banyaknya emasnya. Tapi memang kalau dibilang berdagang karena emas itu memang salah satu investasi. Iya. Terkadang itu orang pakai emas apa segala macam bukan karena mau gaya-gayaan, bukan. Tapi investasi memang. Saya juga seperti itu. Iya. Kalau bisa dapat beli 1 gram, 2 gram, apa salahnya kita beli. Apalagi sekarang emas mahal nih. Iya. Sudah menyentuh ke di atas 1 ya kalau salah. Iya, di atas 1. Jadi kalau umpama dulu dibilang pedagang, memang mayoritas orang Bugis. Karena kan di sini saja dulu waktu masih tinggal kan di Syekh Yusuf kan. Iya. Dulu kan masih banyak tanah-tanah kosong. Karena sudah banyak nih orang-orang dari Sengkang yang orang Wajo. Yang tempat itu tanah dia pakai dagang ini kayu. Iya. Artinya untuk bikin lemari apa segala macam. Kebanyakan memang dari Sengkang Wajo di dia tempat ini. Kalau dibilang pedagang ya memang, tapi kalau umpama yang lain kayak petani, pekebun apa, ya kan, nelayan, ya itu kan boleh kata semua suku. Iya. Mungkin di Jawa juga seperti itu. Tapi kalau di Jawa kayaknya kebanyakan ini deh, bukan sih, wira swasta. Ya, artinya sampai ke sini ini kan. apa sih wira usaha? Ya, sampai ke sini kan. Jadi kalau bilang sekarang kan istilahnya yang penting dapat uang yang halal. Iya, yang penting dapat uang yang halal. Tidak nyusahin. Artinya mandiri. Kayak saya biasa kerja yabo-yabo. Mandiri, mandi sendiri ya. Iya. Kan biasa postinganku itu. Apa itu? Kerja ko dong. Apa kita bikin? Iya, yabo-yabo. Ini mandimbang. Tidak ku perhatikan saya. Perhatikan saya deh. Ngapa memaksa? Banyak aku posting. Kan tidak lewat di berandaku. Kalau lewat di berandaku lagi, ku pasti ku like. Bukan dia untuk berandaku. Saya itu kalau lewat di berandaku postingan tak ku like, tapi kalau tidak lewat di berandaku tidak ku like. Banyak itu biasa kalau lagi. Duduk stento. Iya. Ada uangku tadi banyak yabo. Sama. Cari sampah apa gitu. Jangan salah. Kita kira itu Pak Yabo tidak ada warna. Ada tunjuk tahu warna. Selama itu halal. Halal. Ada lebih-lebih sedikit. Yang penting bukan nayabo, barang orang yang yang masih digunakan. Itu namanya maling. Itu namanya maling. Jadi saya tuh kalau
kosong asento. Iya, apa tak kosong panas say. Itu saya kerja pengen nimbang-nimbang. Saya dokumentasikan toh supaya artinya kan orang panimbang itu yang anu toh, yang biasa itu di jalanan kah? Yang yang kasih lewat kendaraan panimbang-nimbang itu. Apa pala itu? Biasa kalau pikir cari botol-botol. Bayabo-yabo. Iya, bayabo-yabo. Bayabo ya. Posting ya apa toh supaya banyak doakan, banyak rezeki kita Pak. Pasti saya lagi nih. Saya posting dengan tujuan lain tidak. Saya lagi nih, mau tau nggak saya didoakan ini banyak rezekiku. Iya, itu enaknya tuh. Saya suka kalau orang doakan kau bagi tahu inces semoga banyak rezeki kita inces. Nah iya, amin. Saya suka sekali. Kalau tanggapan dia bilang pamer salah. Itu salah itu namanya. Kalau itu posting untuk minta didoakan. Iya. Iya, jadi biasa kalau naik ke kepala enggak ada yang bisa bantu ke kerja. Iya. Dapat kata 5.000, tak 3.000 lumayan tuh lumayan. Bayangkan begitu kalau misalkan mau parkir kau tidak ada 3.000 tak, 5.000 tak, apa aja. Itu saya bilang. Misalnya pergi parkir, itu postingan aku tuh pakai baju parkir tuh. Mana misalnya? Iya, biasa tuh nggak. Pokoknya apa saya bisa kerja yang penting dapat uang. Yang penting halal. Karena prinsip hidup saya tidak mau nyusahin orang. Jangan tidak mau nyusahin orang dan tidak mau terbelenggu dengan utang. Iya, cocok banget. Jadi lebih bagus hidup pas-pasan. Iya, pas mau ke mall ada kendaraan. Pas mau makan ada tersedia di situ makanan di meja. Itulah. Jadi hidup ini kita nikmati. Iya, nikmati aja hidup ini. Selama jangan nyusahin orang. Hidup ini jangan gengsi. Betul. Dan satu hal paling penting, Pak Wahyu, jangan bisa ini kita kalau saya toh. Kalau bisa ku kilas balik gini kok waktu ku masih sekolah, saya itu orang yang paling tidak pernah gengsi waktu sekolah. Bisa ditanya teman-temanku. Paling tidak bayangkan itu kalau dibilang toh saya itu artisnya itu waktu sekolah, waktu SMA, tapi kalau dibilang soal gengsi tidak pernah ada gengsiku. Temanku pada saksinya semua melihat. Biasa dia bilang, "Weh, apa lu bikin itu di situ?" Bilang, "Oh, iya lagi ini kau dong begini kau begini." Dia astaga, orang dah sangka. Ada istilahnya dulu makam itu gengsi no. Makam itu tidak ada nugapa. Itu menjadi yang penting satu paling penting itu jangan pernah merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Cocok banget Ki. Karena terkadang kalau kita merasa lebih tinggi dari orang lain, jangan Ki, itu namanya sombong. Itu terkadang kita rendahkan orang lain. Jangan, gak boleh. Itu namanya sombong. Karena semua ini titipan. Betul sekali. Apa yang kita miliki ibarat debu, sewaktu-waktu Tuhan mau ambil diambil saja. Cocok banget. Dia debu kalau lengket ada angin sedikit saja sudah terbang deh. Dengan berbagai macam penyebab. Jadi ceritanya begini, apapun itu pekerjaannya, selama tidak menyusai orang dan tidak menganggap enteng orang lain, insya Allah itu barakah. Istilahnya barakah. Karena yang kita hidup ini mengharapkan saja berkahnya. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita. Kalau kita bekerja betul ada barakah, akhirnya bikin lagi syukuran, kasih makan lagi orang, begitu aja selalu Pak Wahyu. Kalau karena kita kerja dengan tidak menyusahkan orang dan secara halal dan sebagainya, ada biasanya barakah, akhirnya kita kasih makan orang, itu barakah. Ada dulu temanku karena dia menyembunyikan identitas narsis dirinya. Kenapa Bede? Begini, pernah satu kali pengalaman, dia pakai mobil datang, terus giliran mau dipinjam mobilnya, dia pergi cari uang buat rental. Di kodong. Kenapa? Untuk menutupi
bahwa sesungguhnya dia tidak punya mobil. Ika masih. Itu pun duit yang dia pakai rental, iya, dia pinjam tong. Iko dong. Kenapa dia mau tutup identitasnya dengan kemewahan? Enjo nih karena sesa jagi. Itu bilang sesa jagi. Jadi kan tidak mau malu. Dia posting sana, posting sini, pamer sana, pamer sini. Pamer sana, pamer sini. Dia tengah mau kasih pengantin. Iya. Karena teman baiknya lagi. Dia tidak mau merasa malu. Iya. Dia pergi pinjam ke datang uangnya. Iko dong, kamasian. Yang saya khawatirkan, jangan sampai mobil yang dirental itu pernah dirental sama temannya. Rental gini temannya apa Ji? Belum perasaan ini yang pernah ku rental tidak tahu langsung dia berpikiran jangan-jangan kau punya rental apa aja. Kalau begitu Ji bagus Ji. Tapi kalau lain milih pikiran temannya male. Ya, makanya jangan pernah kita menutup identitas kita. Iya. Jangan pernah hidup kita diselingi dengan ramah. Tidak apa-apa Ji kalau kita tutupi identitas. Misalkan toh saya seorang penyiar, toh saya tutupi diriku bilang tidak kerja ya. Bilang apa kerja minces? Nganggur Kak di rumah kodong jaga anak-anak. Itu lebih bagus tutupi identitas. Apalagi namanya jangan sampai kita karena mau dibilang hebat tapi kita selalu main drama. Jangan. Jangan sayang, jangan. Kalau artis main drama dapat uang. Kalau kita mau main drama drama Korea aja saya suka, saya nonton. Itulah jadi mari kita hidup, nikmati hidup ini. Bahagiakan diri ini. Saya nikmati saya hidupku saya Pak Wahyu. Pokoknya jalani saja hidup ini selama tidak menyusahkan orang itu aja. Iya, karena kita punya jatah hidup ini. Kalau batas-batas umur 60 nih, Iko dong. 70 nih, Ika masih. Kita hanya siap-siap menghadapi saja. Betul. Kalau lewat dari itu umurnya berarti bonus. Iya, alam berikutnya mau siap-siap kita siapkan bekal. Iya, insya Allah. Iya, apalagi sekarang ini kita lihat ini teman-temanku yang sudah pada meninggal. Iko dong. Tapi walaupun Pak Wahyu, walaupun bukan umur 60-70, tapi walaupun umur 30-an, tapi kalau namanya ajal siapa yang tahu. Saya bilang. Kalau artinya mulai sejak awal kita lahir itu kalau kita sudah balik sebetulnya sih yang perlu kita pikirkan hari belakangnya. Apalagi rata-rata sekarang Inces, rata-rata orang yang terkenal bahkan teman rata-rata meninggal di usia 40 sampai 60 tahun. Iko dong. Termasuk umurku ini yang sudah masuk 50 rawan nih. Baru mau masuk 50 tahun ini Om Wahyu? Baru masuk 50 tahun. Bukan anak baru mau masuk 17 tahun. Jadi artinya saya termasuk dalam titik rawan. Titik rawan Iya, makanya aku baik diriku. Ya, karena ajal siapa yang tahu ya Pak Wahyu. Memang banyak. Ada teman meninggal di usia 47. Ada meninggal di usia 42, ada meninggal di usia 51. 53. Ada berapa teman itu? Iya. Meninggal di usia seperti itu, usia rawan. Ya makanya saya baik-baiki. Iya. Apa yang karena masalahnya Pak Wahyu kalau kita nggak baik, kalau orang sakit hati sama kita, terus ajal siapa yang tahu. Nah masih ada orang yang sakit hati sama kita gimana? Lebih bagus kita yang tersakiti daripada kita yang nyakitin. Ya, lebih bagus kita yang tersakiti daripada kita menyakiti orang lain. Cocok nah. Iya, makasih Pak Wahyu. Dingin nasi goreng. Pergi cepat makan nasi goreng tanda ya Nami kalau dingin Pak Wahyu. Iya, kita juga Pak Wahyu sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut Pak Wahyu apapun pekerjaannya itu karena kalau dipikir nelayan, petani, pedagang itu semuanya
suku ya, itu semuanya ada gitu sahabat budaya. Tinggal kita yang gimana caranya mensyukuri, ya menikmati profesi itu, pekerjaan itu. Namun jangan pernah menyusahin orang, jangan pernah menganggap enteng orang ya. Boleh untuk jangkit menutupi identitas kalau misalkan ya sebenarnya identitas kita bukan seperti itu, tapi kita mau menutupinya menjadi orang yang lebih wah. Nah itu kan dia bilang Pak Wahyu Sesajaki. Lebih bagus tutup identitasnya kalau misalkan dari wah menjadi yang tidak wah gitu. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, Bari Basa, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana nih? Pak Marsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Marsuki, kita dengerin data perbincangannya kita dari pertama ini sampai sekarang. Nah, ini terkait dengan mata pencarian orang Bugis, menurutnya kita gimana Pak Marsuki? Ya, sesuai dengan kemampuan keterampilan. Ya, jadi semua itu pekerjaan mulia. Ya, mulia menurut pandangan kita. Iya. Apapun juga pekerjaan itu mulia. Yang tidak mulia itu kalau bekerja yang tidak beres, dengan orang lain, menimbulkan masalah, itu dia. Jadi kerja juga, semua pekerjaan apapun yang penting bagus. Iya betul. Itu yang menurut pendapat saya. Jadi dan juga tidak bisa kita menyembuhkan diri. Ya, pada itu tidak dewasa itu kalau pekerjaan disembunyikan, tidak mau dibilang begini. Kita boleh merendahkan diri, ya, tapi jangan rendah hati. Iya. Rendah hati tidak boleh, rendah diri boleh. Karena apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Beda kalau hati rendah. Tapi sebenarnya rendah hati itu dianjurkan, Pak. Ya, rendah hati boleh, tapi jangan merendah diri. Iya. Ya, jangan rendah diri, jangan, nggak boleh. Serahkan kepada kita. Jadi sebenarnya begitu. Iya. Ya, apalagi bahwa bekerja itu adalah suatu tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri dan lain. Dan lebih pada pekerja tanggungan dan ini dan pekerjaan. Dan itu kembali kepada kemampuannya. Ya, bagaimana terjadi itu harus dikuasai, dan dikenali apapun bentuknya. Jangan juga kita menganggap remeh pekerjaan orang, nggak boleh. Jadi kita ini makhluk sama dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari pekerjaan, tapi bagaimana ketakwaannya, bagaimana dia berbisa, bagaimana satu kepada orang lain walaupun sedikit. Iya. Saya kira begitu. Iya. Karena waktunya sampai, saya mau maaf. Betul. Pendapat saya. Iya. Betul. Supaya tetap sehat selalu. Iya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki di Telkomas mengakhiri kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Semoga terhibur dan mohon maaf apabila ada salah-salah tawa ya. Karena ini cuman pendapatnya untuk sahabat Budayata dari sahabat Budayata yang lainnya. Oke, kalau begitu kita jelang jam 9. Jadi stay tune terus di Perempat RR Makassar.
ka arunge upaka rajamu tabeki si bawa toma tuamu si bawa toma tuamu. Pada kaarunge upaka rajamu tabeki si bawa toma tuamu si bawa toma tuamu. Tabeki si bawa toma tuamu si bawa toma tuamu. Kabar Ratna Pro 4.
Sahabat budaya dalam masyarakat Lama Holot yang mencakup wilayah Flores Timur, Adonara, Solor Lembata, dan Alor. Tradisi antar dulang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya. Kebiasaan serupa juga ditemukan pada berbagai masyarakat lain di Indonesia. Tradisi ini melibatkan pengantaran sejumlah makanan dan barang oleh keluarga dan kerabat kepada pihak yang mengadakan pesta, khususnya pernikahan. Sebagai simbol solidaritas dan kekeluargaan antar dulang, menunjukkan kekuatan ikatan sosial yang mengakar kuat dalam budaya Lama Holot. Meskipun masyarakatnya yang merantau jauh dari tanah asalnya tetap melestarikan tradisi ini, menghadapi tantangan-tantangan baru di tengah dinamika ekonomi dan sosial. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang katulistiwa, di situ ku ada.